Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, alhamdulillah kita jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, dalam perjalanan kali ini Kang Odoy masih berada di Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Kita berada di sebuah desa bernama Desa Sampih, sahabat. Desa Sampih, Kecamatan Susukan Lebak. Ya, ini di tengah hamparan sawah yang sedang menghijau, yang begitu subur. Inilah Desa Sampih. Ya, berbicara tentang perjalanan nama sebuah desa, hampir mungkin setiap desa dimanapun ada cerita asal-usul atau latar belakang berdirinya sebuah desa. Namun tidak sedikit pula desa yang tidak memiliki latar belakang sejarah desa seperti yang Kang Odoy lakukan dalam penyelusuran sejarah desa. Tidak semua ternyata memiliki sejarah desa. Nah, mengenai Desa Sampih, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon ini, Desa Sampih ini awal sejarah desanya pada zaman dahulu kala. Sebelum Desa Sampih ini menjadi sebuah desa, daerah ini dulu merupakan sebuah hutan yang dihuni oleh banyak binatang buas. Nah, meskipun demikian, daerah ini merupakan daerah yang tanahnya subur, ditambah dengan airnya yang mengalir jernih, banyak jalur-jalur sungai, tetapi orang-orang merasa ngeri karena takut, dan untuk membuka hutan itu karena takut banyak ular berbisa di sana. Nah, inilah sahabat Desa Sampih. Suatu ketika ada 3 orang yang konon katanya orang itu adalah orang sakti mandraguna yang bernama Buyut Manah, Buyut Karim, dan Buyut Jayasa. Ya, kata buyut di sini adalah biasanya orang yang dituakan, sahabat, atau orang yang dihormati. Ya, jadi bukan buyut silsilah keturunan. Nah, ketika orang ini mendengar akan hal itu, mereka datang bersama-sama untuk menyaksikan keadaan yang sebenarnya. Benar enggak sih yang dibicarakan orang banyak binatang buas? Nah, kemudian mereka mendekati di bagian barat Desa Susukan Tonggo. Ketika dalam perjalanan seekor ular sanca besar di pohon pinang mendesis di atas pohon sehingga serentak menyerang dengan ganasnya. Hampir saja ini yang diserang Buyut Manah. Hampir saja Buyut Manah ini dipatuk ular, dan hampir saja tutup kepalanya atau tudung kepalanya hampir saja copot di pagutnya. Untunglah serangan ular tersebut dengan mudah dapat dielakkan, dan secepat kilat kepala ular itu dipukulnya dengan sebuah tongkat bertuah. Sekali pukul, ular tersebut kepalanya langsung pecah. Hanya sebentar tubuhnya menggeliat dan menggelepar dari dahan pohon, kemudian tergelincir, jatuh, dan mati terkapar tak berkutik. Ya, itulah sahabat. Nah, di dalam selanjutnya dalam perjalanannya, ketiga tokoh bernama Buyut Manah, Buyut Karim, dan Buyut Jayasa ini bertekad untuk menjadikan tempat itu adalah menjadikan sebuah desa. Nah, kemudian dari hari ke hari sampai bulan kemudian, mereka kemudian menggunakan waktu untuk mengenal lingkungan. Ketiganya meneruskan perjalanan mengelilingi pinggiran daerah. Setiap akan melangkah kaki, pohon depan mata dibabatnya setinggi pinggang, sehingga tempat yang mereka tinggalkan seperti membentuk jalan yang sudah dipasang patok-patok besar hingga kini menjadi batas desa, sahabat. Dan kemudian ditentukanlah sebagai batas alam untuk tempat tinggal. Dibuatlah gubuk di pinggir sungai tersebut, letaknya kira-kira sekitar 50 meter di sebelah utara jalan pendakian barat Cibogo. Nah, dari situlah sahabat
ketiga orang ini mula-mula mereka ini hanya bermaksud bubuara istilahnya, ya sebagai pengembala kerbau. Kemudian tanah subur itu bukan saja sebagai tempat penggembalaan, melainkan kemudian dijadikan tempat tinggal. Dan dimulai dari situlah desa yang sebelum bernama Desa Sampih kemudian sudah menjadi sebuah desa banyak dikunjungi penduduk yang mulai berdiam dan bercocok tanam di daerah situ. Nah, tanah Petawan yang subur dibuka kemudian dan istilahnya dimanfaatkan sebagai tanah pertanian dengan hasil sawah ladang melimpah ruah, kehidupan mereka semakin lama semakin meningkat. Nah, itulah sahabat. Dan untuk berikutnya kemudian Buyut Manah, Buyut Karim dan Buyut Jayasa ini kembali mau melakukan perjalanannya lagi mengembara. Sebelum melanjutkan pengembaraan, Buyut Manah ini istilahnya bermusyawarah dengan masyarakat di situ sambil mengangkat sebatang pohon sambil bicara, "Hari ini kami tanamkan sebatang pohon sampih di tepi sungai yang airnya bening. Karena air ini berasal dari sebuah mata air, kami berharap simbolik ini dapat dimengerti maknanya." Dan itulah mulai saat itu kemudian desa itu dinamakan Desa Sampih, dan airnya saluran airnya atau sungainya dinamakan Sungai Cisampih. Itu sahabat ya. Nah, setelah berdirinya Desa Sampih, maka kemudian dipilihlah sebagai pemimpin kuwu pertama, yaitu dimulai pada tahun 1919. Jadi mulai istilahnya resminya Desa Cisampih itu mulai tahun 1919 mulai mempunyai pemimpin atau dikatakan seorang kuwu. Kuwu pertama yaitu Bapak Ku Kaji tahun 1919 sampai 1924. Terus ada Bapak Ku Salya, Ku Sarjan, terus ada Ku Sudira, terus Bapak Ku Jayeng, terus Ku Ahya, Ku Sukra pada tahun 1961, terus Ku Taslim, ada Ku Jari Supriyatna, ada Ku Hashim tahun 1984, terus ada Bapak Ku Husein Iskandar tahun 1991, terus Bapak Ku Sukarso tahun 2023 sampai 2013. Kemudian pada tahun 2015 yaitu yang menjabat sebagai Kuwu Desa Sampih sekarang adalah Bapak Kuwu Suherman tahun 2015 sampai nanti akhir jabatan. Oke sahabat, itulah sekilas tentang asal usul dan profil sejarah Desa Sampih, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat sahabat yang masih setia bersama Kang Odoy Channel, dan yang baru menemukan channelnya Kang Odoy, silahkan dukung channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.